Bersama dengan Tete Aini di sini. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Bang Fari, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Teh ya. Bisa bergabung meskipun secara virtual, bisa ngobrol-ngobrol kita di sini. Jadi lebih santai, nggak Iya, pakai masker alhamdulillah. juga, ya kan? Terus tetap bisa lihat-lihatan muka. Iya, Teh, sedikit tuh. cerita soal ini dong Teh. Dirinya sendiri, pengalamannya mau mulai berbisnis dari kapan, dan juga tentunya tentang bisnisnya sendiri. Singkat aja, nanti kita ngobrol lebih dalam. Oke deh. Sebelumnya aku makasih banyak nih buat Bang Fari dan UMKMologi sudah undang kita malam ini. Aku cerita singkat mengenai bisnisku yang saat ini aku jalanin. Jadi awalnya memang aku adalah seorang karyawan Bang Fari. Aku dan suami karyawan di Jakarta. Saya juga pernah kerja di Bandung. Nah, terus akhirnya kita memutuskan hijrah bareng-bareng pindah ke Jakarta. Nah, tapi waktu di Jakarta itu kita kayak yang rindu pengen balik lagi ke kota Bandung gitu, melihat perkembangan Bandung di tahun itu gitu ya. Kita kangen banget sama Bandung sampai akhirnya tercetuslah ide gimana kalau kita ciptakan suatu oleh-oleh kekinian yang kiranya awet tapi bisa kepake dan ini tuh mencerminkan Bandung banget gitu Bang Fari. Oke, oke. Jadi pada saat itu ngantornya kerjanya sebagai apa kalau boleh di-share katanya? Kalau saya terakhir itu sebagai desain grafis. Kebetulan saya dan suami basicnya memang desain grafis. Saya terakhir bekerja di sebuah hotel di kota Bandung dan suami kerja di hotel di Jakarta. Tapi kan nggak enak karena suami istri pisah gitu, pisah wilayah kan kita apa jadinya berjauhan. Akhirnya saya pindah ikut ke Jakarta begitu. Jadi kangen sama suami, tapi kangen sama Bandung, pengen kerja, Betul. tapi mendadak sekarang sudah ngerunning sebuah bisnis. Jadi kalau pertanyaan pertama yang saya bisa sampaikan, kita sambil langsung masuk aja ke hangout kita. Kenapa bisa terbentuk keputusan untuk berbisnis? Padahal tadinya kayaknya aman-aman aja jadi karyawan. Iya betul. Memang kalau karyawan itu kan istilahnya kita income-nya pasti dan jelas ya Bang Fari. Tiap bulan kita ada income yang jelas. Nah tapi waktu ketika saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta, akhirnya saya resign. Saya resign dari pekerjaan saya. Jadi total jadi ibu rumah tangga. Waktu itu saya udah punya anak balita lah. Terus berjalannya waktu, suami kan kerja kan. Saya tuh kayak yang ini tuh harus ngapain ya? Ibu rumah tangga tuh perlu pemasukan sampingan juga gitu kan. Nah akhirnya dari diskusi saya dan suami, terus dari kangennya kita kepada kota Bandung, dari rasa inginnya kita berkarya untuk kota Bandung, akhirnya itulah tercetus ide tadi, yuk kita bikin sesuatu yuk. Nah, karena basicnya memang kita anak desain, kita Ya, cobalah itu otret-otret tadinya gitu kan. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk meng-hire desain grafis Bang Fari. oke. Karena kita pengen sebuah project ini tuh benar-benar jos gitu untuk kota Bandung, bukan hanya main-main kan. Terus seiring berjalannya waktu ternyata produk yang saya jalankan awalnya saya ya karena suami kan bekerja Bang Fari. Produk ini kok dari yang tadinya main-main tapi animo pembelinya mulai kelihatan gitu. Sampai dengan akhirnya dari Kang Emil sendiri yang zaman itu wali kota Bandung ya, Bapak Ridwan Kamil memesan juga produk kita yang kita nggak sangka-sangka gitu kan. Sampai kayak yang wah gitu maksudnya kita cuma main-main aja loh gitu. Nah, akhirnya dari situ saya tantang suami, berani nggak balik ke kota Bandung? Kalau memang rindu sama kota Bandung, berani nggak kita mulai dari nol, kita besarkan produk kita berdua, kita fokus di usaha ini, gitu. Terus akhirnya yaitu dengan the power of Bismillah sih sebetulnya, akhirnya kita balik lagi ke Bandung untuk membesarkan produk kita, gitu, Bang Fari. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, terima kasih teman-teman yang udah gabung di UMKMologi Live hari ini. Adalah Hangout Bisnis barengan dengan Teh Aini. Teh Aini ini punya bisnis yang menjadi tema kita juga pada malam hari ini, bisnis Bandung berbudaya. Dan tadi banyak banget kita mention kecintaan terhadap Bandung, Bandung bikin kangen, kita juga orang Bandung. Pokoknya kenapa bisa sebegitunya punya rasa cinta yang mendalam terhadap kota Bandung? Boleh tolong jawab itu nggak Teh? Nah, kalau mau cerita nih Bang Fari, saya sendiri sebetulnya bukan orang Bandung awalnya. Saya adalah keturunan Minang dan Palembang, terlahir di Bekasi. Saya Oke. besar di Bekasi. Tapi entah kenapa, saya cinta banget sama kota Bandung. Karena waktu SMA saya pernah bersekolah di Bandung. Saya boarding school dulu di Bandung kan. Terus kayaknya tuh Bandung nih enak banget ya. Ini tuh kota yang nyeni menurut saya. Kota yang kreatif. Karena di situ juga ada salah satu kampus yang saya ingin tuju waktu itu ya ITB. Tapi akhirnya nggak jadi ITB coret. Nah, terus jadi itu kayak saya jatuh cinta banget ya. Ini udah dingin, bersih, orangnya ramah-ramah.
berbeda gitu dengan tempat asal saya gitu ya. Terus udah gitu akhirnya Allah juga ternyata membawa jalan saya untuk berjodoh dengan orang Bandung, Bang Fari. Nah, itu kenapa ketika saya sudah menikah dengan suami, saya sempat tinggal di Bandung, bekerja di Bandung, rasa cinta saya tuh menjadi-jadi ketika memang saya udah menjadi warga Bandung gitu, Bang. Baru pertama kalinya saya orang ketemu, ini orang Bandung banget, suka banget sama Bandung, orang asli sana, tapi memang kita punya selera masing-masing, kita punya ketertarikan sendiri, dan ada nilai-nilai yang bikin kita nostalgia atau tumbuh rasa rindu dan cinta itu, baik itu dengan tempat, dengan orang, atau bahkan dengan situasinya. Nah, balik lagi, bisnisnya ini berarti dibangun dari tangan dua orang graphic designer, bisa dibilang, yang ternyata memanfaatkan juga tadi ada tenaga graphic designer yang lain karena ingin membawa bisnis ini jauh lebih serius lagi. Sampai begitu seriusnya, jadi mengorbankan nggak ego diri sendirinya aja, nggak gue bisa, tapi coba lihat perspektif dari yang orang lain. Nah, ini kan berarti akan ada produksi karena mau diseriusin berbisnisnya. Untuk menemukan SDM berkualitas itu bagaimana caranya nemu orang untuk ngelakuin A, B, C, D, di mana melakukannya, gimana cara bisa percaya sama orangnya, dan nyusun planningnya kayak gimana Teteh waktu itu? Nah, kalau saya mau cerita lagi nih, ini mungkin adalah jalan Allah ya. Percayanya saya dan suami, ini tuh jalan Allah, benar-benar dibukakan untuk kita. Jadi ketika ide awal kita cuman main-main, iseng-iseng, terus kayak saya bilang, saya cari ya desain grafis ya, yang kira-kira bisa menuangkan ide kita gitu ya. Karena kalau stylenya suami begini, style saya begini, akhirnya tabrakan. Biasanya malah nggak jadi kan gitu. Nah, akhirnya kita cari deh tengah-tengah orang yang kira-kira bisa mewujudkan maunya kita gitu. Saya cari cuman online loh Bang Fari waktu itu. Saya cari by Instagram, graphic design Bandung, graphic design Indonesia. Dan sampai sekarang alhamdulillah si graphic design kita itu adalah orang yang dari awal ikut mendesain karya kita, produk kita itu cuman ketemu by online Bang Fari. Sampai dengan hari ini kita belum pernah tatap muka langsung loh dengan desainernya. Tapi sudah menjadi desainer kita. Begitu. Iya, sebenarnya tadinya saya mau tanya ke Teteh tuh itu, pada saat udah mau resign dari kerjaan yang beda kota sama suami, kenapa Teteh nggak jadi graphic designer yang mendaftarkan karyanya dan menawarkan jasanya tuh online? Karena sekarang ini kan website sebenarnya ada aja kan, terus tiba-tiba tuh malah kayak coba bisnis gitu, saking dengan kecintaan terhadap kota. Makanya saya agak takjub jalan ceritanya jadi seperti ini. Hanya desainer kah yang ditemukan secara online, atau justru ini kan kerjaannya banyak yang involving juga kerajinan tangan ya, kalau tidak salah ya. Betul, ada pengrajin. Praktek kerja kasarnya lah begitu kurang lebih. Itu menemukan orang-orangnya di mana kalau yang itu? Nah, kalau itu kebetulan waktu dulu saya tinggal di Bandung, waktu suami sudah hijrah ke Jakarta duluan, saya tinggal di daerah sekarang ini namanya Cijerah, Bang Fari. Kebetulan di sekitar kita ini banyak pengrajin, memang wilayah pengrajin di sini. Saya dekat dari daerah Cigondewa, penghasil kain. Terus saya dekat dengan aneka pengrajin lah di sini, ada pengrajin kulit, tas, jeans dan lain-lain. Nah, awalnya kenalan waktu iseng dulu. Saya belum kepikiran mau berbisnis dan lain-lain, kenal salah satu orang yang memang punya pengrajin. Kondisinya ketika saya sudah di Jakarta, orang itu ternyata malah bangkrut. Si pengrajinnya kan sayang ya, mau kemana gitu kan. Nah, karena teridekan oleh saya untuk bikin tas itu, gimana Mas, gimana Kang kalau bahasa Sunda, Kang gimana kalau pengrajinnya ku saya ke saya aja, kata saya gitu. Karena saya mau mencoba untuk bikin usaha ini. Pengrajinnya juga nggak banyak Bang Fari, dan dengan alat yang ya cukup lah, cuman cukup ya, bukan alat yang begitu bagus gitu, enggak. Karena judulnya saya mau mencoba begitu kan. Nah, akhirnya diserahkan ke kita, si pengrajin ini. Nah, itulah yang akhirnya sampai sekarang masih bertahan. Alhamdulillah, beranak-beranak, istilahnya beranak bisa narik orang lagi, begitu Bang Fari, dari yang dua ini. Nah, itu orang kepercayaan kita. Itu yang kepikiran di kepala saya adalah si Akangnya, lah sayanya gimana pengrajinnya dioper ke Teteh semua. Karena iya, memang kondisinya dia menikah Bang Fari, usianya nggak jauh beda dengan saya. Dia menikah, terus istrinya katanya mintanya jangan lagi berbisnis deh, mendingan kerja kantoran gitu. Itu yang justru ya beban buat dia itu adalah gimana ya pengrajin saya mau dikemanain gitu, karena ini harus saya tutup gitu. Dan di satu sisi dia juga kekurangan modal waktu itu tuh Bang Fari, ya udah akhirnya coba deh ke saya gitu. Itu hanya coba-coba judulnya. Wah, jangan ceritanya bagus sekali, malah jadi simbiosis mutualisme, dianya jadi tidak terbebani, kitanya terbantukan. Teteh ini by the way yang menyapa-nyapa nih, ada Grisel, Chandra, Lacita, Mamah Cinun, Cirebon hadir. Nah ini nih.
Ini kesayangan aku nih dari Ya, Cirebon. boleh diceritain sedikit ya, itu siapa? Ini jadi dari awal waktu kita total pindah ke Bandung dan berbisnis Bang Fari, kita buka sistem reseller. Nah, ini Mamah Dwi namanya. Mamah Dwi ini termasuk salah satu reseller awal kita sampai dengan hari ini, yang membantu segala perkembangan kita, yang mensupport kita, bantu doa. Ini nih Mamah Dwi dari Cirebon nih. Mantap, Mama Dwi. Terus begitu, saya senang sekali kalau misalnya ada pergerakan ekonomi itu yang melibatkan orang-orang lokal, apalagi reseller produk kita sendiri. Ini bagus sekali. Jadi kita mulai bergerak ke sini berarti ya, udah mulai oke. Sama suami itu waktu itu tahun berapa ya untuk pas awal mulai berbisnisnya? Kalau untuk awal berbisnis itu produk Sampurasun ya, terutama Bang Fari itu lahirnya tahun 2014. Nah itu tuh masih yang judulnya iseng-iseng, yang cuman kayak kita produksi 5, 10, laku, alhamdulillah, nggak laku disimpan gitu ya. Nah sampai dengan serius, suami memberanikan diri untuk hijrah lagi ke Bandung itu di tahun 2018, akhir 2018 Bang Fari. Itu udah menjelang-jelang mau masuk ke pandemi di 2020 tuh, tapi memang seharusnya secara waktu sudah bisa settle dalam 2 tahun kalau memang pergerakannya itu efisien dan efektif. Nah, tantangan yang dihadapi waktu di masa sebelum pandemi sama waktu pandemi itu, cara treatmentnya bagaimana Teh? Menghadapinya, antisipasinya, masalah-masalah yang dulu sebelum pandemi sama yang sekarang. Jujurnya waktu sebelum pandemi itu, waktu kita awal pindah ke Bandung itu tantangannya banyak Bang. Karena kan kita istilahnya mau total berbisnis ya. Nah, tapi berdua ini kayak yang buta gitu. Sementara saya kan Padang itu mengandalkan berdagang ngelapak biasanya gitu ya. Saya pinternya ngelapak gitu ya. Yang terpikir oleh saya waktu itu, ya udah kita buka tenda pinggir jalan jualan, benar-benar berdagang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya memang suami mengimbangi saya, suami yang akhirnya mencari celah, merapat ke tempat yang tepat, kata dia. Akhirnya kita merapat ke dinas-dinas seperti dinas UMKM, dinas perindustrian, perdagangan. Nah, alhamdulillah dari situnya akhirnya terbuka jalan untuk kita ikut pameran, kita difasilitasi macam-macam lah Kang gitu ya. Nah, sampai dengan kita memenangkan banyak award dari tahun 2018 sampai 2019. Lucunya, karena kita nggak siap di tahun 2020, kita nggak pernah tahu kan ada pandemi. Saya nggak menyangka juga bahwa pandemi akan menghampiri Indonesia gitu. Tadinya tenang-tenang aja kan, Wuhan jauh gitu ya. Jadi kita tenang-tenang aja. Karena penjualan lagi lancar-lancarnya, reseller lagi aman-aman aja lah istilahnya. Kita lagi naik gitu kalau kurva ya Kang ya. Tiba-tiba di tahun 2020, boom gitu kan. Kayak yang bener-bener, satu pouch juga yang harganya paling murah nggak laku, Bang Fari. Bener-bener kita nggak jualan gitu istilahnya kan. Terus sempat drop dong, sempat down kita kan. Ini tuh pandemi apaan sih gitu kok jadi semua terhenti perekonomian, dampaknya kena banget ke kita gitu kan ya. Terus sampai akhirnya karena kita udah mau melakukan pengurangan, merumahkan pekerja tadinya. Nah alhamdulillahnya Allah membukakan jalan. Kita putar ide, tas nggak laku, dompet nggak laku, apa-apa nggak laku, kita harus apa ya dengan produk kita? Kita akhirnya menciptakan produk masker waktu itu Bang Fari. Masker bermotifkan Sampurasun. Nah, si masker inilah yang membuat kita bisa bertahan hidup di tahun 2020 kemarin, karena masker kita sempat viral di kota Bandung sampai luar kota Bang Fari, sampai dengan ribuan masker kita jual. Begitu. Ya, itu sih alhamdulillah sekali ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung juga terima kasih sekali. Anda sedang menyaksikan UMKMologi Hangout Bisnis barengan sama TA ini. Ini adalah bisnis Bandung berbudaya. Jadi sejauh ini kita udah ngobrol pengalaman dan juga perjalanan bisnisnya, di mana waktu memulai pun bisa dibilang di luar daripada rencana, dan sekarang karena dengan terbiasanya sudah membiasakan diri juga dan melihat peluang-peluang, maka teman-teman juga bisa melakukan hal yang serupa nih. Bukan berarti kalau kita buta sama sekali itu tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbisnis. Yang penting tadi planning jelas, berkomunikasi dan networking juga dengan baik, menemukan orang-orang yang tadi dianggap juga SDM yang terpercaya dan berkualitas. Lalu untuk antisipasi dan menghadapi tantangan yang belum terjadi ataupun yang kelihatannya akan terjadi, itu memang harus dengan kepala dingin dan sudah mempersiapkan solusi daripada mengeluhkan ataupun juga hanya memperbesar-besarkan masalahnya saja. Nah, Teh, sekarang kan bisnis sudah berjalan beberapa tahun tuh, berarti 7 tahun ada ya? Terhitung ya, dari 2014 berarti. Nah,
kalau begitu, selama perjalanan bisnisnya ini sudah dilampaui, mungkin banyak penyesuaian, banyak ngobrol, banyak bertengkarnya, mungkin saya nggak tahu dengan orang-orang sekitar untuk membangun ya, bertengkar konstruktif kan ada juga tuh. Prinsipnya sebenarnya apa? Landasannya apa yang dapat menggerakkan roda bisnisnya sampai dengan sekarang? Karena 7 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk orang yang tadinya buta sama sekali dengan bisnis sampai detik ini, dan hitungannya tuh ada kesuksesannya gitu loh. Ada pencapaiannya terlihat dari penghargaan-penghargaan yang diterima juga, bahkan acknowledge dari yang saat itu menjadi wali kota gitu, sekarang gubernur. Prinsipnya apa? Prinsipnya yang utama adalah kembali lagi, kenapa kita balik lagi ke Bandung, kenapa kita menciptakan produk ini, karena kita ingin meninggalkan karya untuk kota Bandung, Bang Fahri. Saking cintanya saya dan suami, kita ingin meninggalkan karya untuk kota Bandung, dan pastinya harus karya yang positif dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu pertama, itu yang sampai saat ini masih menggerakkan roda usaha kami. Kedua, kita ingin bisa menghidupi banyak orang dengan membuka lahan pekerjaan. Itu kenapa makanya kemarin pandemi kita hampir merumahkan pekerja kita, karyawan kita, tapi alhamdulillahnya bisa diantisipasi, dan kedepannya kita ingin bisa istilahnya mengupgrade lagi, menambah lagi jumlah karyawan kita sehingga bisa menghidupi banyak orang, begitu Bang Fahri, minimal orang-orang di sekitar kita gitu. Okay. Berarti memang keinginan untuk meninggalkan karya, ya graphic designer banget ya memang ya. Kayaknya pengen ada sebuah noticeable gitu, ada yang ditinggalkan, yaitu kali ini selain dari bentuknya desain, tapi sebuah bisnis yang dapat menghidupkan diri sendiri dan bermanfaat juga untuk orang lain. Kalau saat ini suami berarti fokus untuk pengelolaan atau masing-masing ada tugasnya yang berbeda? Kalau suami saat ini memang saya lebih percayakan untuk kayak ketemu-temu klien gitu Bang Fahri, untuk meeting-meeting dengan dinas gitu. Karena kondisinya saya sekarang ibu rumah tangga Bang Fahri, saya lebih banyak untuk mengelola sosial media bersama admin, sama juga menerima order gitu. Karena kita punya beberapa marketplace kan. Ya jadi saat ini bareng-bareng admin itu saya tugasnya untuk promosi, terus upload-upload materi di sosial media gitu Bang Fahri. Oke, kalau gitu ini buat untuk teman-teman yang mau mulai berbisnis serupa juga mungkin seperti Teteh gitu ya. Kalau boleh ibaratnya nyontek gitulah ya, minta kebetannya. Teteh itu dalam keseharian, dalam kesemingguan ataupun sebulannya itu apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di sosial medianya yang dimaksudkan untuk memperbesar bisnisnya? Apa aja tuh yang kita juga harus lakuin nih kalau kita mau mulai bisnis? Oh gitu. Untuk sosial media ya Bang Fahri ya? Betul. Kalau untuk sosial media kita boleh, biar kita bisa nyontek gitu. Formulanya. Oh gitu. Kalau boleh saya berpesan, mungkin untuk yang baru mau memulai bisnis harus mencari formula yang tepat dan produk yang menjadi passionnya kita. Kalau menurut saya, kalau saya mengatakan kenapa produk saya adalah passionnya saya, ya karena saya punya cita-cita memang untuk berkarya untuk kota Bandung, karena cinta Bandung. Jadi inline-nya itu adalah karena kecintaan kita pada kota Bandung kan. Nah, kalau untuk yang baru mau memulai bisnis, usahakanlah mencari produk atau menciptakan produk yang memang passion-nya, bukan yang trennya di dunia gitu. Terus kedua, untuk memaintain sosial media, bikin timeline Bang Fahri. Selain itu, timeline itu dalam artian mau posting apa nih, terus harus promote, kan kita harus punya biaya produksi kan, itu harus konsisten. Terus ketiga, jangan lupa kalau zaman sekarang nih Bang Fahri, kerennya itu bisnis kanvas model namanya. Jadi kayak primbonnya bisnis gitu. Harus punya perencanaan. Oke. Gimana maksudnya primbonnya bisnis tadi saya? Kalau yang UMKM seperti kita gitu Bang Fahri, jadi kayak punya kitabnya gitu. Nah di situ tuh ada perencanaan bisnis kita, targetnya siapa, terus akan dibawa ke manakah produk ini. Jadi kita harus berpatokan pada si bisnis kanvas ini. Gimana ya ceritanya? Ya, jadi kayak semacam petanya kita deh untuk menuju kesuksesan gitu Bang Fahri. Itu harus konsisten dijalankan. Jadi gitu. Dalam itu perlu ada perencanaan dan juga mapping kemana arah tujuannya dan apa yang mau dicapai ya. Waktu di awal memangnya meskipun tertulis ataupun tidak, Teteh tapi mengincarnya tuh apa tuh pada saat memulai berbisnisnya? Apakah pure untuk meninggalkan karya atau ini saya mau mencapai omset sekian dalam waktu berapa lama gitu? Apakah harus ada detail keuangan yang tertulis? Kalau untuk saat ini sih kita ada ya Bang, tapi kalau waktu dulu kita memulai bisnis sama sekali buta. Kita cuman asik-asikan aja judulnya kan.
pengen dong ini punya karya untuk Kota Bandung, udah itu doang gitu. Jadi benar-benar kita belum tahu ini target omset kita berapa, kita belum tahu ini mau dipasarkannya melalui jalur apa, kita masih buta gitu Bang Fari. Bang, maaf ya aku nyebutnya Kang melulu, kebiasaan di Bandung. Mana-mana gak ada masalah kalau di Sinovac Ya. juga artinya sama semua. Terus Ya gitu Bang, jadi waktu awal kita buta, kita nggak tahu mappingnya apa, tujuan kita hanya ingin berkarya, udah itu tok gitu. Tapi untuk saat ini kan dalam bisnis kita juga harus membuka diri ya, kita harus menambah ilmu, kita ikut juga beberapa bimbingan yang diadakan oleh dinas. Ya akhirnya kita membuat sebuah bisnis plan itu yang kita sebut dengan kanvas tadi. Itu dari situ sekarang kita udah tahu nih omset kita harus berapa, kita harus bagaimana, mau seperti apa, begitu Bang Fari. nah TTA ini sekarang boleh banget untuk biar kita semua bisa lebih berkenalan dengan produk-produknya dan bisnis apa aja yang Teteh jalankan, diperkenalkan mungkin sosial medianya, kalau ada kantornya atau misalnya ada tokonya boleh di-share juga dan produk-produknya. Silakan Teh, saya berikan waktunya. Oke, Sampurasun Bandung saat ini bisa dilihat produk-produknya melalui Instagram di @sampurasun_bdg. Dan satu lagi saya punya produk juga masih sama tas Bang Fari, itu adalah somea, tapi beda motif dan beda segmen. Kalau untuk somea bisa dicek di @somea_id. Itu produknya memang lebih premium dan diproduksinya tidak massal gitu Bang Fari. Nah kalau untuk toko sendiri kita sekarang ada di Kota Bandung, di Dekranasda Jawa Barat, di Jalan Dago. Sama satu lagi di Salapak Microshop Jalan Dago juga nomor 10A, kita ada di situ. Nah untuk produk-produknya kalau aku boleh kasih lihat, ini kecil kok Bang Fari. Aku cuma kasih lihat yang ini nih, ini motif-motif kita. Ini si cepot. Ini apa? Kalau ini pouch nih, ini pouch Bang Fari. Okay. Ya, motifnya si cepot. Nah, kalau yang ini khas Bandung banget. Ada yang nggak tahu? Ini bandros. Boleh di sedikit. Oh gitu. Sedikit. Ada yang nggak tahu cepot loh Teh, anak sekarang barangkali. Oh iya, cepot. Cepot ini salah satu tokoh perwayangan Sunda. Si cepot warnanya merah, dia tuh khas banget karena giginya tuh gitu. Yeah. Nah ini ada kisah wayangnya sendiri. Iya betul. Nah si cepot ini tuh khas banget untuk kisah-kisah legenda Sunda biasanya, perwayangan. Terus kalau yang ini bis bandros. Bis bandros ini adanya di Bandung. Kenapa bandros? Karena namanya Bandung Tour on Bus, itu disingkatnya bis bandros. Gitu. Okay. Nah, sama dan asing ya. Ya, nah sama terakhir aku mau ngenalin nih Bang Fari, kita baru menciptakan sebuah produk. Memang ini bukan jenis produk yang baru, tapi si kantong belanja ini kita ciptakan karena ingin ikut serta mengurangi limbah plastik di Kota Bandung khususnya Bang Fari. Jadi ini kantong belanja namanya. Bisa dilipat, bisa sampai menampung barang-barang belanjaanmu sampai dengan 8 kilo. Gitu. Ini yang sedang kita galakkan sekarang. Iya. Mampir ke pasar, mampir ke supermarket, pulangnya bawanya udah nggak pakai kantongan plastik ya maksudnya ya Teh ya. Betul, mengurangi limbah plastik. Oke, itu dia produk-produknya tadi. Silakan juga kalau misalnya mau disapa-sapa lewat sosial media atau ke tokonya langsung nih. Ke depannya juga semoga bisnisnya tambah lancar juga ya Teh ya. Semoga semakin ramai, produk-produknya juga makin banyak nanti yang variatif. Nah sebelum kita tutup tentunya terima kasih buat Teteh, dan terakhir ini Teh pertanyaan dari saya. Jadi ada sebuah momentum di mana Teteh dan suami itu karena kecintaannya terhadap Bandung menemukan passionnya yang bisa disalurkan lewat berbisnis yang saat ini sedang dijalankan. Nah, tapi bagaimana dengan calon-calon pemilik usaha, calon-calon pebisnis, barangkali yang masih muda atau yang baru memulai meskipun usianya sudah tidak muda lagi, di mana mereka baiknya untuk bisa menemukan ide, menemukan passion mereka sesungguhnya, memulai bisnis yang mereka jadinya bisa jalankan lebih konsisten, lebih semangat karena itu memang hal yang mereka sukai. Boleh Teh masukannya Teh? Masukannya. Jadi gini Bang Fari, dalam berbisnis itu seperti yang saya pesankan di awal tadi, jangan melihat tren, tapi cari dulu yang dekat dengan yang kita sukai. Semisal nih kayak anak-anak muda sekarang nongkrong nge-vape kan. Nah, bisa jadi itu adalah hobimu, bisa jadi itu dikembangkan menjadi bisnismu. Bisnis vape misalnya kan, karena memang hobi saya ini dekat dengan keseharian saya, yang kiranya ketika kamu menjalankan kamu tidak bosan, kamu tidak bete gitu. Nah, seperti itu mungkin ya. Terus kalau untuk yang muda-muda, kata Bang Fari yang ingin memulai bisnis,
pesan saya dan suami selalu cobain dulu kerja deh jadi karyawan. Kita nggak pengen menyarankan langsung berbisnis Bang, kecuali memang sudah punya modal besar gitu ya, terus berani mengalami rugi dulu, karena namanya bisnis ketika baru memulai nggak pernah ada yang 100% langsung sukses, itu sangat jarang. Berbisnis itu pasti akan ada rugi. Nah kalau untuk yang muda-muda, cobain dulu bekerja jadi karyawan deh gitu, mungkinnya sambil nabung untuk modal. Nanti ketika kamu udah jadi karyawan, kamu akan bisa memanage orang-orang. Kan berbisnis itu nggak mungkin selamanya sendiri ya Bang Fahri ya, kita pasti akan punya cita-cita punya karyawan, kita punya relasi dan lain-lain kan. Nah bekalnya itu adalah bekerja dulu kalau menurut saya dan suami. Tapi kalau untuk yang sudah usia saya, yang istilahnya saya resign terus saya mau berbisnis, ya itu tadi, cari deh sesuatu bisnis yang unik, terus kiranya memang mudah dijual, tapi unik, terus udah gitu yang sesuai dengan passionmu tadi, itu sih Bang Fahri. Dan jangan cepet bosen, harus konsisten. Hari ini trennya cireng, besok ganti jualan sepatu. Hari ini trennya apa, ganti lagi. Itu tidak konsisten sih menurut saya untuk mengembangkan sebuah brand apalagi ya. Gitu Bang Fahri. Baik, terima kasih banget Teteh kalau begitu sudah diberikan masukannya tadi teman-temannya. Berarti lihat ke dalam diri kita apa yang emang benar-benar kita sukain, apa yang kita cintain untuk menjadikan itu mungkin potensi peluang berbisnis kita ke depannya. Tapi untuk yang masih muda-muda, kita perlu melatih nih teknik berkomunikasi kita, membiasakan diri berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau memang ada potensinya juga untuk bisa masuk ke kantor terlebih dahulu, untuk kerja sebagai karyawan terlebih dahulu, silakan diambil kesempatannya sembari menabung untuk biar bisnisnya lebih solid nanti pada saat udah mau mulai. Teteh, makasih banget waktunya. Salam untuk keluarga tentunya. Oh ini ada pesan dari A_Nugraha nih, jangan lupa Bismillah. Iya, ini bisnis. Itu suami saya Bang. Oh ini suaminya ya. Halo Mas. Iya. Halo A gitu ya. Kalau begitu sukses terus. Ya. Terima kasih sekali untuk waktunya pada malam hari ini. Sampai di sini dulu kalau gitu, saya pamit juga bersama dengan Terima kasih Bang Fahri.